Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat buku Marvin Harris yang berjudul Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir. Nah, di dalam buku ini menjawab teka-teki kebudayaan, yaitu mengapa pemeluk Hindu di India mengagungkan sapi, dan mengapa orang Yahudi dan Muslim mengharamkan babi, serta sebaliknya orang di New Guinea seakan tidak bisa hidup tanpa babi, dan mengapa beberapa kepala suku di Amerika Utara membakar harta bendanya untuk menyombongkan kekayaannya, serta mengapa begitu banyak orang di abad pertengahan ini percaya penyihir, dan mengapa sihir hadir kembali secara mencolok dalam kebudayaan populer kita sekarang. Nah, disinilah buku ini menjawab teka-teki tersebut. Antropolog Marvin Harris mencoba memberi jawaban atas perilaku sosial yang sering dibilang tak terjelaskan ini, dan menunjukkan seaneh apapun pola manusia, pasti ada penjelasan yang bersumber dari kondisi-kondisi ekonomis dan ekologis konkret. Nah, dalam hal ini Marvin Harris berusaha untuk menjelaskan teka-teki kebudayaan tersebut melalui jalur saintifik. Baginya, serumit apapun kebudayaan manusia itu, selama kita berkemauan untuk menelitinya, pasti terdapat suatu penjelasan yang logis. Nah, paradigma berpikir yang ia gunakan adalah materialisme kebudayaan. Nah, materialisme kebudayaan ini berpandangan bahwa corak kebudayaan hadir sebagai hasil dari proses dialektika manusia dengan kondisi material di lingkungannya. Nah, dalam hal ini kita akan berpikir memikirkan materi dan keadaan konkret yang terjadi di dunia ini. Pola pemikiran ini sengaja dipakai oleh Marvin Harris sebagai bentuk penghormatannya kepada Karl Marx. Yang menurutnya berhasil membawa ilmu sosial ke tahap yang lebih baik dengan memberi penjelasan mengenai asas-asas umum penyebab fenomena-fenomena sosial. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu teka-teki kebudayaan yang tadi saya bahas sebelumnya, yaitu mengapa sebagian besar masyarakat mencintai babi, sedangkan sebagian besar lainnya malah mengharamkannya. Di sini Marvin Harris membagi dua bagian, yaitu pencinta babi dan pembenci babi di bab 2. Namun pada saat yang bersamaan, Food and Agriculture Organization atau FAO menyatakan bahwa daging babi merupakan daging yang paling banyak dikonsumsi di dunia, mencakup hingga 36% dari keseluruhan konsumsi daging. Mayoritas masyarakat Eropa, Cina, Amerika, sampai suku-suku di Papua mencintai babi. Bahkan terkadang tidak hanya sebagai makanan, tetapi juga sebagai teman dan keluarga. Nah, fakta-fakta yang tadi saya bahas itu menjadikan babi sebagai kandidat binatang yang paling terpolarisasi di dunia. Nah, kelompok yang pertama yang menyukai babi yaitu
berlokasi di New Guinea dan Kepulauan Melanesia Pasifik Selatan sebagai suku-suku hortikultural. Penghuni kampung di wilayah itu, babi adalah binatang yang suci yang harus dikorbankan kepada leluhur dan disantap dalam semua hajatan penting seperti pernikahan dan pemakaman. Dan di banyak suku lainnya babi harus dikorbankan untuk menyatakan perang dan perdamaian. Orang-orang suku percaya bahwa leluhur mereka yang telah meninggal mengidam-idamkan daging babi. Nah, begitu dahsyatnya rasa lapar dan daging babi itu di antara yang hidup maupun yang mati, sehingga dari waktu ke waktu pesta besar digelar dan hampir semua babi milik suku itu disantap seketika. Selama beberapa hari berturut-turut, penduduk kampung dan tamu-tamu mereka melahap daging babi dalam jumlah besar, memuntahkan apa yang tidak bisa mereka cerna demi menyisihkan ruang untuk dijelajahi lebih banyak lagi daging babi. Setelah semuanya itu selesai, hewan babi semakin menipis sampai dibutuhkan upaya beternak selama bertahun-tahun untuk mengembalikannya seperti semula. Jika sudah banyak lagi maka pesta rakus berikutnya segera dilakukan. Sementara itu kelompok yang membenci babi atau dilarang makan babi yaitu Islam dan Yahudi. Nah, mereka meyakini sebuah fakta bahwa babi adalah hewan yang kotor. Saking kotornya, babi tampak lebih kotor daripada yang lain karena berkubang dalam air kencingnya sendiri dan makan tinja. Kondisi itu diperkuat dengan hadirnya penyakit cacing pita yang timbul akibat mengonsumsi daging babi yang kurang matang. Nah, oleh sebab itu Marvin menganggap penggunaan dalil kesehatan sebagai dasar tak makan babi cukup mudah dimengerti. Namun dirinya beranggapan hal itu terlihat tak konsisten karena kelompok yang melarang makan babi tetap makan daging sapi, kambing, dan domba. Nah, hewan-hewan tersebut malah justru sangat rentan ke penyakit juga. Sebenarnya memang kita umat Islam itu sudah diperingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Nah, di sana itu sudah dijelaskan bahwa babi itu diharamkan. Nah, berdasarkan kitab Imamat dan Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Islam hampir sepertiga dari populasi dunia dilarang untuk memakan babi. Kita pelajari juga pada pelajaran biologi bahwasannya babi dapat membawa cacing pita dalam dagingnya, sebagaimana dengan hewan ternak lainnya, sapi, kambing, dan domba, dapat menyebabkan penyakit antraks yang lebih mematikan. Untuk perihal simbol totem, ini tidak menjelaskan mengapa babi menjadi tabu karena terdapat berbagai variasi dan konsiderasi dari pemilihan totem ini. Sementara itu, Marvin Harris menganjurkan untuk memandang pelarangan konsumsi babi ini secara ekologis. Nah, melalui hubungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungannya. Dalam hal ini, penjelasan tersebut
berkaitan dengan kondisi alam masyarakat Timur Tengah kala larangan itu diberikan. Awalnya babi bertumbuh kembang pada daerah alaminya dengan rimbun hutan dan sungai, tetapi peningkatan populasi serta pengundulan hutan yang ekstensif karena perubahan moda produksi menjadi agrikultural dan pastoralis secara perlahan mendegradasi kualitas lingkungannya. Babi kehilangan habitat optimalnya untuk tumbuh secara liar, ditambah lagi kondisi Timur Tengah yang kering membuat babi menjadi sulit untuk digembalakan. Selain itu, ada persaingan dalam hal pangan antara babi dan manusia. Peningkatan jumlah babi berarti pengurangan ketersediaan makanan untuk manusia. Nah, perlu diketahui juga bahwa babi tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga untuk menstabilkan suhu tubuhnya mereka akan melapisi kulitnya dengan cairan eksternal. Nah, secara alamiah babi akan berkubang dalam lumpur yang kadar evaporasinya lambat. Namun jika lumpur tersebut tidak ada, babi akan menggunakan urin dan kotorannya sendiri sebagai media berkubang. Nah, pada dasarnya babi yang hidup liar tidak akan menjadi terlalu kotor karena hasil ekskresinya sendiri. Kondisi lingkungan yang panas dan kering ini pun turut tidak menguntungkan babi. Bagi masyarakat Timur Tengah yang pastoralis, babi hanya bisa digembalakan untuk diambil dagingnya saja. Berbeda dengan sapi, kambing, dan domba yang memiliki hasil samping berupa susu, bulu, kulit, kotoran, dan tenaga pembaja. Sederhananya, daging babi yang serat akan protein ini menjadi makanan yang mewah dan langka di kawasan itu karena pengembangbiakannya akan menyita banyak sumber daya. Demi daging babi, ada orang yang tetap tergoda untuk mengembangbiakannya meski menjadi perilaku maladaptif terhadap lingkungan. Dengan demikian, demi keberlangsungan ekosistem, Tuhan berfirman bahwa babi itu najis. Mereka terlalu mahal secara ekologis untuk dipelihara dalam jumlah yang besar dan terlalu menggoda jika hanya terdapat sedikit saja yang dipelihara. Nah, berlakulah pelarangan tersebut. Babi menjadi binatang tabu yang dagingnya tidak hanya dilarang untuk dikonsumsi, tetapi juga sebagai najis yang tidak boleh dipegang. Nah, suku Maring di Papua Nugini merupakan orang-orang yang hidupnya tidak dapat terlepas dari babi. Babi di sana bebas untuk menjelajahi hutan dan memakan talas yang ditanam. Perempuan dewasa tidak hanya bertugas untuk memberikan makanan kepada suaminya, anaknya, atau keluarganya, tetapi juga dengan merawat babi. Nah, pada adat istiadat suku Maring ini terdapat sebuah siklus yang terdiri atas perhelatan
pesta babi, peperangan gencatan senjata, pemeliharaan kawanan babi yang baru, dan kemudian kembali berpesta memakan semua babi. Nah, singkatnya, walau terlihat rakus dan aneh, siklus ini secara tidak langsung berperan demi pelestarian ekosistem pada suku Marine. Nah, Marvin Harris telah berhasil setidaknya menurut saya mengelaborasi bagaimana relasi antara pencinta dan pembenci babi dengan kondisi lingkungan masyarakatnya, seperti yang tadi saya bahas. Nah, sejatinya Marvin Harris ingin kita selalu waspada terhadap berbagai teka-teki kebudayaan yang ada. Jika memang tidak ada yang ingin mengetahui tentang teka-teki tersebut, maka jawabannya tidak akan ditemukan. Nah, segala sesuatu itu perlu diusahakan dengan berani, dengan upaya yang konkret. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai buku Marvin Harris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.